Nah, oke. Nah, ada yang tahu nggak materi sebelumnya tentang apa? Ekosistem, Bu. Nah, betul sekali. Pada minggu sebelumnya kita sudah mempelajari yaitu tentang ekosistem. Nah, ada yang tahu nggak ekosistem itu apa? Saya, Bu. Ya, silakan Vivi. Jadi ekosistem itu hubungan antara makhluk hidup dan makhluk mati. Ya, betul sekali. Temukan Mbak Vivi. Nah, jadi betul kayak Vivi bilang, ekosistem itu yaitu hubungan antara makhluk hidup dan makhluk yang tidak hidup. Nah, jadi pada minggu ini kita akan belajar yaitu tentang komponen ekosistem dan interaksi antar komponen. Sebelum Ibu menerangkan materi yang akan Ibu paparkan kepada kalian, jadi Ibu ini bertanya nih, pernah nggak kalian mendengar tentang komponen ekosistem? Nah, Apa itu? jadi komponen ekosistem itu komponen yang ada di ekosistem, Bu. Ya, betul sekali Vivi. Nah, selanjutnya kalian tahu nggak apa perbedaan komponen ekosistem biotik sama abiotik? Saya, Bu. Ya, apa dulu? Komponen abiotik itu komponen hidup, Bu, seperti air, tanah, udara. Terus sedangkan komponen biotik itu contohnya seperti hewan, jamur, lain-lain. Nah, betul sekali jawaban Nunda. Kita dulu. Betul kan Nunda bilang perbedaan antara komponen biotik sama abiotik itu yaitu komponen biotik yaitu semacam tumbuhan, hewan, pokoknya makhluk hidup ya. Sedangkan abiotik makhluk yang tidak hidup, contohnya udara, cahaya matahari, batu itu termasuk ke dalam abiotik. Nah, jadi di sini Ibu akan memaparkan terlebih dahulu yaitu tujuan daripada pembelajaran kita hari ini. Nah, oke. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu menganalisis komponen ekosistem dan interaksi komponen serta perubahan lingkungan. Selanjutnya peserta didik mampu menyimpulkan pencegahan dan tindakan yang akan dilakukan untuk menghasilkan solusi tentang permasalahan yang terjadi.
Nah, jadi dari materi yang Ibu jelaskan, apa ada yang ingin kalian tanyakan atau kalian sudah paham semuanya? Saya tuh ingin bertanya, Boleh, silahkan Nadia. apakah ekosistem itu penting bagi kita, Bu? Ya, pertanyaan yang sangat bagus ya Nadia. Jadi gini, ekosistem ini sangat penting bagi kita. Kenapa? Karena keseimbangan ekosistem sangat penting bagi kehidupan di bumi. Pertama, kita sebagai makhluk Tuhan. Karena mendukung kelangsungan hidup seluruh makhluk hidup termasuk manusia. Kenapa seperti itu? Karena ekosistem ini apabila dia rusak, maka dia akan merusak semuanya. Contoh kerusakan hutan, apabila hutan rusak, contoh penebangan liar, penebangan besar-besaran kan, itu semua hutan jadi gundul. Nah, jadi ekosistemnya akan rusak. Yang pertama di situ binatang dia tidak ada tempat tinggal, makanannya sudah terbatas. Apalagi kita manusia, ini kan perlu juga hutan tuh. Apalagi ada keperluan-keperluan contohnya seperti kita menemukan kayu, kan kita harus ke hutan juga untuk menebangnya. Paham kan ya? Paham, Bu. Nah, jadi dari materi yang Ibu jelaskan ini, Ibu akan menayangkan satu video di mana di dalam video itu yaitu permasalahan yang akan kalian selesaikan. Dan Ibu harap kalian memperhatikan video itu dengan teliti cermat. Karena nanti Ibu akan membuatkan rekap ini untuk kalian kerjakan, oke? Oke, Bu. Bentar. Kerusakan hutan bisa disebabkan karena alam maupun karena ulah manusia. Manusia sebagai makhluk yang paling sering melakukan berbagai macam aktivitas di bumi ini terkadang tidak sadar telah merusak hutan. Untuk kerusakan hutan yang seringkali kita lihat adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan tidak hanya pohon saja, namun juga akan merusak struktur tanah. Tanah yang ada di hutannya terbakar akan kehilangan kandungan yang menyebutkan tanah, hingga pada akhirnya yang tersisa adalah tanah tidak subur. Kebakaran hutan juga bisa menyebabkan binatang mati tersebut. Kebakaran hutan sangat merugikan bagi semua pihak karena dampaknya akan menyebar hingga luar hutan. Kebakaran hutan ini dapat terjadi akibat panas matahari maupun karena kesalahan manusia. Bentuk kerusakan hutan lainnya adalah penebangan hutan secara biasa. Akibatnya hutan-hutan akan menjadi subur dan mengurangi banyak populasi pepohonan. Penebangan hutan secara liar akan membunuh dan menghilangkan rumah berbudaya hewan yang terdiam. Kerusakan hutan yang utama adalah faktor manusia yang kian lama jumlahnya semakin banyak yang membutuhkan pangan, sandang, papan, dan kebutuhan hidup yang terus meningkat. Dampak dari kerusakan hutan jika hutan gundul akan menyebabkan banjir, tanah longsor, kesulitan mendapatkan air untuk pertanian, dan air minum di musim kemarau. Dari banyaknya kasus kerusakan hutan tersebut, siklus dunia menjadi kacau, dunia semakin panas, air bersih menghilang, dan pastinya karena hutan tidak menghasilkan lagi udara yang bersih. Lalu, apakah kita masih bisa bertahan hidup di kondisi seperti ini? Hidup tanpa hutan bagaikan ikan tanpa air, sepenting itu hutan untuk kita semuanya. Jadi, yuk sebarkan info ini kepada orang-orang agar mereka sadar tentang bahaya kerusakan hutan. Nah, oke. Jadi kalian kan sudah melihat video yang Ibu tampilkan, permasalahan
permasalahan yang ada di video pun kalian sudah tahu kan? Nah sekarang ibu membagikan kalian menjadi dua kelompok. Setelah itu ibu akan membagikan kalian LKPD. Jadi kalian menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam LKPD dalam keadaan berdiskusi dengan teman-teman kelompok kalian. Ya, Bu. Nah, jadi apabila kalian ada yang tidak paham boleh ditanyakan ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Nah, kelompok dua di mana? Apabila ada yang tidak mengerti boleh ditanyakan ya. Ya, Bu. Nah, untuk waktu kalian mengerjakan LKPD itu ibu kasih waktu 10 menit ya. Ya, Bu. Kelompok ini udah sampai kemana?
Gimana, sudah siap? Sudah, Bu. Nah, oke. Kalian sudah siap mengerjakan RTPD, jadi sekarang kalian mempresentasi apa saja yang kalian sudah lihat dari video tadi dan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang ada di video tadi. Jadi ini kelompok yang mana yang ingin maju duluan? Kami, Bu. Boleh, silakan kelompok 1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin kembali dari kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kami yaitu analisis terapi dan dampaknya. Di sini kami mengambil ekosistem hutan dan di mana sebelum terjadi peneblangan hutan dapat menyerap air hujan yang mencegah banjir. Yang kedua, hewan hidup dalam rantai makanan yang stabil dan ketiga, tanaman menghasilkan tumbuhan dan menjaga suhu. Dan sesudah penebangan terjadinya longsor, banjir akibat air tidak terserap tanah, hewan mencari makan di pemukiman, dan udara panas dan kering serta polusi meningkat. Baik, mungkin sekian dari kami. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok kelompok 2 yang bertanya. Jadi kenapa kita harus menjaga ekosistem hutan? Baik, terima kasih untuk kelompok 2 izinkan kami untuk menjadi jawabannya. Baik, terima kasih untuk kelompok kedua ingin menjawab pertanyaannya. Jadi ekosistem hutan tidak hanya melindungi lingkungan dan keanekaragaman hayati saja, tetapi juga untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia. Gimana kelompok kedua bisa diterima? Terima kasih. Nah, jadi kesimpulan dari presentasi kami, ekosistem terdiri dari komponen abiotik dan abiotik yang saling berinteraksi. Jika satu komponen rusak, maka seperti penebangan hutan, keseimbangan ekosistem terganggu dan dapat menyebabkan bencana seperti banjir, longsor, dan kekeringan. Nah, oleh karena itu ekosistem harus kita jaga sama-sama. Ya, Terima kasih untuk kelompok 1. Baik, sekian dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Tadi kelompok 1 sudah berdiskusi dengan kelompoknya di mana solusi yang kita dapat hari ini sangatlah baik, bagus. Jadi di mana kelompok 2 sudah siap untuk presentasi? Siap. Boleh, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang ekosistem hutan. Jadi ekosistem di hutan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu ada komponen biotik, yaitu untuk makhluk hidup. Di sini contohnya ada pohon, hewan, dan juga jamur. Kemudian di sebelahnya ada komponen abiotik atau makhluk tidak hidup, yaitu ada air, tanah, udara, dan juga suhu. Jadi selanjutnya ada juga interaksi ekosistem,
dampaknya. Yang pertama ada longsor. Longsor ini tanah menjadi tidak stabil dan mudah longsor. Kemudian ada kekeringan. Kekeringan ini hilangnya pohon menyebabkan penurunan kemampuan tanah untuk menahan air. Kemudian ada satwa liar, itu habitat hewan terganggu sehingga mereka terpaksa meninggalkan daerah tersebut. Kemudian solusinya itu ada regulisasi, yaitu penanaman kembali pohon-pohon di hutan yang gundul. Kemudian ada edukasi, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Kami persilakan. Baik, kami ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok pertama ingin bertanya kepada kelompok kedua tentang pada interaksi ekosistem. Jadi pada predasi bisa dijelaskan kembali tentang predasi itu bagaimana? Baik, jadi saya akan menjawab. Jadi predasi ini ialah hubungan antara pemangsa yang sama dan dimangsa. Jika tidak ada lagi yang bertanya, kami akan tutup presentasi kami dengan kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu buat kelompok dua. Nah, silakan dulu. Nah, baik. Kita sudah mendengar yaitu tentang ekosistem hutan yang telah diteliti atau didiskusi sama kelompok dua. Nah, jadi pada materi hari ini kita sudah mengetahui dampak-dampak dari penebangan hutan yang merusak ekosistem bagi makhluk hidup dan makhluk yang tidak hidup. Jadi ekosistem hutan ini sangat penting kan? Nah, betul sekali karena ini apabila hutan itu sudah rusak, jadi makhluk hidup di dalamnya pun akan terganggu. Contohnya seperti hewan liar. Apabila hutan itu ditebang besar-besaran, makhluknya hewan liar yang tidak mendapat makanan, alhasil hewan tersebut akan turun ke pemukiman warga untuk mencari makan. Betul nggak? Betul. Jadi dari materi dan permasalahan yang sudah kita diskusi hari ini, Ibu harap ada satu perwakilan dari kalian untuk menyimpulkan kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Ya, boleh. Silakan, Jun. Jadi hari ini kita belajar tentang komponen dan interaksi antar komponen. Jadi ada beberapa komponen yang kita belajar. Yang pertama ada ekosistem biotik, di mana ekosistem biotik ini seperti pohon, hewan dan jamur. Terus ada juga ekosistem abiotik seperti air, tanah dan udara. Ya, betul sekali. Nah, jadi untuk hari ini kita sudah belajar yaitu tentang komponen ekosistem dan interaksi antar komponen.
Ibu harap kalian mempelajari materi tersebut dan apa yang kita sudah belajar hari ini, Ibu harap kalian mencatat sedikit di buku catatan kalian. Minggu depan Ibu akan periksa. Apakah kalian paham semua? Paham. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Apabila ada kekurangan Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.